Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang termodinamika. Nah, untuk video kali ini, kita akan belajar tentang sistem dan lingkungan, besaran dalam termodinamika, hukum nol termodinamika, hukum pertama termodinamika, dan proses-proses dalam termodinamika. Langsung saja. Termodinamika. Apa sih termodinamika itu? Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum tentang hubungan kalor dan usaha. Adapun istilah yang digunakan dalam termodinamika yaitu ada sistem dan lingkungan. Nah, sistem ini dalam fisika yaitu satu kesatuan yang diamati. Jadi kalau di dalam gambar nih, sistem itu adalah objek yang kita amatinya, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem. Nih, itu kan lingkungan ada di luar sistem. Nah, adapun yang memisahkan sistem dengan lingkungan itu disebut dengan batas sistem. Ini ya batasnya. Sistem juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, sistem terbuka adalah adanya pertukaran massa antara sistem dan lingkungan. Contohnya air yang mengalir di sungai. Lalu jika sistem tertutup yaitu tidak ada pertukaran massa antara sistem dan lingkungan. Contohnya kotak makan. Nah, sistem tertutup juga ada jenis lainnya yaitu sistem tutup terisolasi. Contohnya termos, di mana udara luar itu tidak akan bisa masuk ke dalam termos dan sebaliknya udara yang ada di termos itu tidak bisa keluar dari termosnya. Sehingga sistem tertutup terisolasi ini dapat digunakan untuk mempertahankan baik udara dingin ataupun udara panas. Nah, selanjutnya adalah besaran dalam termodinamika. Yang pertama yaitu adalah kalor. Apa sih kalor itu? Nah, kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika bersentuhan. Nah, kalor ini juga sudah dibahas ya pada materi sebelumnya, yaitu materi suhu dan kalor. Nah, di dalam kalor ini ada sebuah perjanjian loh. Nah, perjanjiannya apa? Nah, jika kalor memasuki sistem, maka nilainya akan positif. Sedangkan kalor keluar sistem, maka nilainya akan negatif. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba kalian ingat, persamaan kalor itu seperti apa? Iya, Q sama dengan MC kali delta T, di mana delta T ini adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Nah, coba kita lihat peristiwa berikut ya. Nah, di sebelah kanan ada panci yang sedang dimasak ya. Di dalamnya ada air. Nah, pasti suhu mula-mulanya dingin kan? Kemudian setelah dipanaskan, maka suhunya akan naik menjadi panas. Nah, di situ kita ketahui bahwa suhu akhirnya itu akan lebih besar daripada suhu awalnya. Dan jika dimasukkan ke dalam rumus ini, maka nilai Q atau kalornya itu akan positif. Sedangkan peristiwa yang di sebelah kanan itu adalah coklat panas. Nah, awal mulanya itu pasti keadaannya panas kan suhunya. Kemudian jika lama-kelamaan maka suhunya akan dingin atau menurun. Nah, otomatis suhu akhir itu akan lebih kecil daripada suhu awal. Dan jika dimasukkan ke dalam persamaan ini, maka nilai Q atau kalornya itu akan negatif. Nah, besaran selanjutnya adalah usaha. Apa sih usaha itu? Nah, usaha adalah energi yang disalurkan gaya pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, perpindahan di sini yaitu perpindahan pada gas, di mana berarti adanya perubahan volume. Nah, adapun persamaan dari usaha yang dilakukan oleh suatu sistem gas yaitu W sama dengan P delta V, di mana P adalah tekanan dan delta V
V adalah perubahan volume, atau bisa diuraikan menjadi volume akhir dikurang volume awal. Nah, kenapa bisa menjadi formulasinya seperti itu? Kita tinjau gambar berikut. Nah, ini ada sebuah piston ya. Piston mula-mula keadaannya seperti ini. Lalu ketika dia dipanaskan, maka piston akan bergerak, didorong ke atas. Nah, perpindahan posisinya dari akhir ke awal ini kita namai dengan S atau delta X. Maka usaha yang dilakukan oleh piston adalah F kali delta X. Nah, F di sini kita bisa uraikan menjadi P dikali A. Nah, kita ketahui bahwa A itu adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat, dan delta X itu adalah jarak, di mana satuannya meter. Dan jika dikalikan, itu akan menghasilkan volume. Jadi, formulasi yang di atas ini. Kemudian di sini ada istilah sistem melakukan usaha dan sistem menerima usaha. Nah, jika P itu konstan, maka volume otomatis akan besar dong. Di mana jika volume besar, maka usahanya pun akan bernilai besar. Nah, dari situ itu merupakan usaha dilakukan oleh sistem. Jadi sistem yang melakukan usahanya sehingga nilainya positif. Sedangkan jika sistem menerima usaha dari lingkungan luar, jadi menerima nih usaha dari lingkungan luar. Karena menerima itu otomatis volume akhirnya itu pasti akan lebih kecil dari volume awalnya, sehingga jika dimasukkan ke dalam formulasi ini, itu nilainya akan negatif. Sehingga dapat disimpulkan, usaha yang kita cari pada sistem itu akan sama dengan nilai negatif dari usaha lingkungan di luar. Kemudian besaran yang selanjutnya adalah perubahan energi dalam. Nah, perubahan energi dalam ini adalah penjumlahan dari semua energi yang dikandung oleh seluruh molekul gas dalam sistem. Nah, ini telah kita pelajari ya di materi yang sebelumnya, yaitu materi teori kinetik gas. Nah, molekul yang dibahas ini yaitu hanya gas ideal, sehingga energi dalam hanya jumlah energi kinetik seluruh molekul. Nah, kalian ingat tidak persamaan energi dalam gas ideal? Ya, persamaannya adalah U sama dengan F per 2 nRT atau NKT ya bisa. Nah, F di sini adalah derajat kebebasan, di mana jika gas monoatomik itu bernilai 3, sedangkan untuk gas diatomik itu tergantung pada suhu. Nah, di rumus ini kita bisa lihat bahwa ternyata energi dalam ini berbanding lurus dengan suhunya. Sehingga jika semakin tinggi suhu, maka akan semakin tinggi pula energi dalamnya. Selain itu, terlihat pula bahwa energi dalam berbanding lurus juga dengan N atau jumlah molekulnya. Nah, kita bisa lihat juga di gambar bahwa total energi molekul yang lebih banyak akan lebih besar dari total energi molekul yang sedikit. Nah, persamaannya jadi kita dapat tulis seperti ini. Nah, formulasi energi dalamnya. Lalu, apakah bisa energi dalam itu mengalami perubahan? Nah, sebenarnya yang mengalami perubahan itu hanyalah besarnya saja. Sehingga tadi rumusnya delta U itu adalah delta U itu adalah U2 dikurang U1 atau energi dalam akhir dikurang energi dalam awal. Nah, di sini delta U untuk sistem yang berubah dari suhu awal T1 ke suhu akhir T2 menjadi delta U sama dengan F per 2 NR delta T. Atau delta T-nya bisa diuraikan menjadi T akhir dikurang T awal. Nah, kenapa cuma suhu saja yang berubah? Padahal N juga berbanding lurus dengan perubahan energi dalam. Itu semua karena kita hanya bahas sistem tertutup. Jadi, tidak ada molekul yang keluar masuk sehingga jumlah N-nya itu tetap. Nah, di sini juga ada perjanjian ya.
jika suhunya naik, maka nilainya akan positif. Sedangkan jika suhunya turun, nilainya itu akan negatif. Nah, mengapa bisa seperti itu? Kita tinjau ke persamaannya kembali. Untuk suhu naik, otomatis suhu akhirnya itu akan lebih besar daripada suhu awalnya. Dan jika dimasukkan ke dalam rumus, nilai perubahan energi dalamnya itu akan positif. Sedangkan jika suhunya itu turun, otomatis T2 di sini akan nilainya lebih kecil daripada T1, sehingga kalau dikurangi itu akan negatif dan menghasilkan energi dalamnya negatif. Selanjutnya ada hukum nol termodinamika. Hukum nol ini berbunyi, jika ada dua buah sistem mengalami kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya akan mempunyai kesetimbangan termal satu sama lainnya. Nah, maksudnya apa sih? Nah, di sini ada di highlight kesetimbangan termal. Nah, artinya suhu dari semua sistem sama, sehingga tidak ada kalor yang mengalir di antara semua sistem. Nah, pada materi suhu dan kalor juga telah dijelaskan bahwa kalor mengalir dari sistem yang bersuhu tinggi ke rendah. Kita lihat gambar berikut. Nah, terdapat 3 buah balok yang memiliki suhu berbeda. Nah, ini otomatis ketiga balok tersebut belum dalam keadaan kesetimbangan termal karena suhunya masih beda. Nah, ketika balok M didekatkan dengan balok L, mengingat konsep yang tadi, maka suhu tinggi akan mengalir ke suhu rendah. Otomatis kalor akan mengalir dari balok M ke balok L sehingga sampai pada suhu yang sama. Dan itulah yang disebut dengan peristiwa kesetimbangan termal. Nah, jika balok M didekatkan lagi dengan balok N, otomatis tidak akan ada kalor yang mengalir. Kenapa? Karena suhunya sudah setimbang atau sama. Selanjutnya, hukum 1 termodinamika. Nah, hukum 1 ini memiliki bunyi, dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Nah, di situ disebutkan ya, ada 3 besaran. Yang pertama, perubahan energi dalam atau delta U, kemudian kalor atau Q, dan usaha atau W. Sehingga secara matematis dapat dituliskan menjadi delta U sama dengan Q dikurang W. Selanjutnya ya, kita membahas tentang proses-proses dalam termodinamika. Nah, dalam termodinamika ini terdapat 4 proses. Yang pertama ini ada isobarik, kemudian ada isohorik, isotermik atau isotermal, dan juga ada adiabatik. Nah, yang pertama itu proses isobarik. Proses termodinamika di mana sistem dijaga agar tekanannya itu konstan atau tetap. Di sini usaha dihasilkan dari perkalian antara tekanan dengan perubahan volume. Nah, jadi W-nya itu sama dengan P kali delta V. Nah, kalor yang masuk ke sistem akan digunakan untuk menambahkan energi dalam dan melakukan usaha sesuai dengan hukum termodinamika yang pertama. Nah, berdasarkan uraian tersebut, pada proses isobarik berlaku persamaan yaitu V per T. Nah, sedangkan besarnya usaha kita juga bisa dilihat dari grafik yang ada di samping. Nah, kan jadi rumusnya ini ya, P kali delta V atau V2 dikurangi dengan V1. Nah, perubahan energi dalam sistem dinyatakan dengan persamaan yaitu delta U sama dengan Q dikurang W, sama seperti yang telah dibahas pada hukum 1 termo. Selanjutnya, proses yang kedua adalah proses isohorik. Nah, proses ini di mana sistem dijaga agar volumenya itu konstan atau tetap.
sistem ini tidak menghasilkan energi karena nilai perubahan volumenya 0, sehingga keseluruhan kalor yang masuk digunakan untuk meningkatkan energi dalam sistem. Persamaan keadaan isoharik ini berlaku P per T sama dengan konstan, atau bisa ditulis juga P2 per T2 sama dengan P1 per T1. Nah, tadi sudah dibahas karena volume tetap, tekanan gas di dalam wadah naik, usaha sama dengan 0. Nih, dapat tulis ya. Usahanya 0, otomatis delta U itu kita tahu ya, rumusnya itu Q dikurang W. Berarti kan W-nya 0, berarti tersisa tinggal delta U sama dengan Q, sehingga energi dalam itu sama dengan kalor. Nah, untuk grafiknya seperti ini ya. Proses selanjutnya yaitu proses isotermal atau isotermik. Nah, proses termodinamika ini di mana sistem dijaga agar suhunya konstan atau tetap. Sistem tidak mengalami perubahan energi dalam sehingga seluruh kalor yang masuk akan dikonversi menjadi usaha. Nah, menurut hukum Boyle, pada proses ini berlaku persamaan PV sama dengan konstan, atau bisa ditulis menjadi P2V2 sama dengan P1V1. Nah, berdasarkan persamaan perubahan energi dalam yang kita ketahui delta U sama dengan Q kurang W, didapatkan bahwa usaha yang dilakukan sama dengan jumlah kalor yang diberikan karena suhunya tadi tetap. Nih, bisa ditulis menjadi gini ya. Karena energi dalamnya itu 0, jadi pada proses isotermik berlaku persamaan ini. Kalor itu sama dengan usaha. Untuk grafiknya seperti ini. Selanjutnya ada proses adiabatik. Proses termodinamika ini di mana sistem diisolasi agar tidak ada kalor yang masuk maupun keluar. Proses terjadinya biasanya sangat cepat. Sistem tidak menerima maupun mengeluarkan kalor sehingga usaha yang dilakukan berasal dari pengurangan energi dalam sistem. Ya, proses adiabatik ini contohnya pada termos tadi ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya proses adiabatik ini kalornya bukan tetap, melainkan 0. Nah, sehingga jika kalornya nilainya 0, maka perubahan energi dalamnya itu bergantung dengan negatif dari usaha. Karena tadi Q-nya itu 0. Nah, karena tadi berlangsung sangat cepat, maka grafiknya seperti ini ya. Hampir sama seperti grafik pada isotermal, hanya saja kurva adiabatik ini di bawahnya nih, berada di bawahnya. Nah, ini kurva adiabatik dan di atasnya itu adalah isotermal. Dia lebih curam. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.